Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini, kelompok kami akan mempresentasikan hasil proyek website yang dibuat menggunakan PHP dan MySQL. Website ini adalah sistem manajemen data anggota kelompok dengan fitur login, tambah, edit, dan hapus data. Halaman pertama yang muncul saat website dibuka adalah halaman utama. Halaman ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu header. Untuk header ini ada di bagian atas yang bertulis website kelompok, kemudian untuk sidebar di sebelah kiri yang berisi halaman data dan login, serta konten utama yang berisi kolom NIM, nama, dan prodi. Data pada tabel ini diambil langsung dari database secara otomatis dan di bagian paling bawah itu ada footer yang berisi tahun atau informasi tambahan lainnya. Selanjutnya kita masuk di halaman login. Nah, di halaman login ini menampilkan 2 menu, yaitu username dan password. Kita masukkan dulu username-nya. Untuk password-nya kita masukkan NIM 4215. Nah, ketika username dan password dimasukkan dengan benar, maka sistem akan membuat sesi login dan pengguna itu diarahkan ke halaman kelola data. Tapi apabila username dan password salah, pengguna itu dikembalikan ke halaman login. Kita coba login dan langsung ada tampilan halaman kelola data, berarti login berhasil. Sistem ini memastikan bahwa halaman kelola data itu hanya bisa diakses oleh admin yang memiliki akun. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan tentang halaman kelola data dan fitur tambah data. Nah, setelah berhasil login, maka pengguna akan masuk ke halaman kelola data. Di halaman kelola data ini dilindungi oleh session PHP, yang artinya jika ada yang mencoba mengakses tanpa login, maka sistem akan otomatis mengalihkan ke halaman login. Dan di bagian sidebar terdapat halaman utama dan logout. Kemudian di konten utama terdapat tabel yang menampilkan semua data dari anggota kelompok yang diambil dari database. Kemudian lengkap dengan fitur edit dan hapus data. Dan di bagian atas terdapat fitur tambah data. Jika kita menambahkan data baru, maka di halaman tambah data ini terdiri atas 3 field, yaitu NIM, nama, dan prodi. Kemudian di prodi ini menggunakan radio. Menggunakan radio button dengan pilihan yaitu sistem informasi, yaitu SI, dan teknik informatika, yaitu TI. Kemudian ketika kita menambahkan data, misalnya NIM 2222, kemudian nama siapa ya? Misalnya Budi. Kemudian sistem informasi. Ketika kita menekan tombol simpan, maka akan otomatis data yang baru di input tadi akan otomatis tersimpan ke database, kemudian ditampilkan, website akan otomatis menampilkan halaman kelola data kembali, kemudian menampilkan bahwa input yang telah kita tampilkan tadi akan ditampilkan di halaman kelola data. Di halaman utama juga terdapat input yang sama yang telah kita input sebelumnya. Mungkin hanya itu. Akan dilanjut untuk fitur edit dan hapus data, maka akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan fitur edit data, hapus data, dan logout. Untuk fitur edit data, setiap baris di tabel memiliki tombol edit. Ketika tombol edit diklik, maka
Pengguna diarahkan ke halaman edit data, di mana form sudah terisi otomatis dengan data yang sudah ada sebelumnya. Pengguna cukup mengubah bagian yang perlu diperbarui, misalnya prodi TI diubah atau diedit menjadi SI. Lalu tekan tombol update. Nah, sistem otomatis akan memperbarui data di database, dan pengguna otomatis akan kembali ke halaman kelola, yaitu kelola data, dengan data yang sudah diperbarui, yang dimana prodi dari Widya awalnya adalah teknik informatika. Ketika diperbarui, otomatis menjadi sistem informasi. Kemudian lanjut untuk fitur hapus data. Ketika tombol hapus diklik, maka akan timbul pesan konfirmasi yang tertulis, yaitu yakin ingin hapus. Jika pengguna memilih cancel, maka tidak ada perubahan yang terjadi. Dan jika pengguna mengklik atau memilih OK, data akan terhapus permanen dari database. Data akan terhapus dari database dan akan terhapus pada tampilan. Lalu, fitur konfirmasi ini penting untuk mencegah penghapusan data yang tidak disengaja. Kemudian yang terakhir yaitu fitur logout. Ketika menu logout diklik, sistem otomatis menghilangkan sesi login yang aktif dan pengguna diarahkan kembali ke halaman login, sehingga halaman kelola data tidak bisa diakses login ulang. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan dalam penjelasan dalam menjelaskan website ini. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.